Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi Kicau Mania di AGS TV Kemayoran. Kebetulan, alhamdulillah nih, malam ini kita kehadiran dari pemain burung lama, sudah sangat lama. Kalau dibilang senior ya udah lebih dari senior lah. Di sini kedatangan kita ada Gus Depri. Gimana Gus? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah sehat walafiat, itu yang penting itu. Alhamdulillah itu yang penting ya. Iya. Kita akan ngobrol sedikit ya Gus ya mengenai burung-burung murai batu lah ya. Karena Gus Depri ini terkenal nih di salah satu gantangan sampai nasional. Dia sudah sangat lama ya teman-teman Kicau Mania, Gus Depri ini. Saya manggilnya Gus aja Gus ya. Panggil nama aja. Kita seumuran kan sama-sama nasabnya. Nasabnya sama ya Gus. Alhamdulillah. Oke Gus. Sejak kapan sih Gus mulai mencintai burung ini ya, selain murai ya, dari tahun berapa untuk sampai dengan kok bisa langsung lari ke hobi ya, atau langsung sebenarnya apa sih gitu loh dari awal mulanya pertama kali ini? Ya panjang itu ceritanya sebetulnya. Memang kalau kita kembali ke flashback, memang dari kecil bapak saya memang ketika itu kan mengajarkan anak dari kecil itu untuk punya tanggung jawab, terutama memelihara yang namanya binatang. Jadi waktu kecil itu kita nggak dikasih mainan yang benda mati. Jadi saya waktu kecil itu udah punya rusa, punya elang, punya buaya. Wow. Ketika saya kelas 1-2 SD, saya lagi tergila-gilanya sama ayam maduan. Awal ya? Awal, memang saya bandel ya kan, lenceng sendirilah kan. Yang lain ke kanan ngaji, saya ke kiri kan gitu. Dari ayam maduan, ibu saya almarhumah itu nangis-nangis terus. Berpindahlah saya ke merpati balap. Ketika itu masih eranya Kayana, Kelana 1, Kelana 2. Itu sampai lomba sampai ke Muntilan Jogja. Tahun berapa tuh Gus? Itu kisaran tahun 85 sampai 90. Setelah itu ini anak kok sukanya tiap sore ke kebun, ke ladang, ke sawah kan, namanya ngelatih merpati balap kan. Akhirnya bapak belilah murai, belilah kenari, tiga itu kan. Waktu itu harga murai kalau yang dibawa sama teman-teman angkatan laut itu, kalau yang posisi dia full, yang normal, yang ekornya nggak bondol, nggak cacat terus sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 200.000. Ya, 200 lah. Oh maaf, bukan 200, 20.000. Oh, 20.000. Oke. Kalau yang dia cacat atau apa 18, 1.500. Akhirnya ada satu burung ketika itu laku 150.000. Disitulah mulai suka burung, pelihara sendiri. Awalnya memelihara burung lomba, ketika itu saya kenal dengan yang namanya almarhum Om Freddy. Dia juri senior PBI, awal-awal PBI. Semua orang pasti tahu pemain burung. Di situ saya diajarin, di situ awal saya beli itu cucak hijau sama beliaunya. Saya punyanya duit berapa, sisanya boleh dicicil. Alhamdulillah dikasih ilmunya atau apa, makanya kan dikasih yang namanya filosofinya. Main burung itu adalah hobi. Main burung itu buat menambah teman. Ketika di lapangan, yang penting kita ngelihat burung kita kerja, ya sudah puas, prestasi, ya itu bonus ya, mengikuti. Apalagi bapak saya mengajarkan yang namanya kita harus berjiwa yang fighter, yang patriot, karena memang dari bapak, dari kakek, kalau ujung ya semuanya berjuang semuanya kan gitu.
tahun 90-an itu akhirnya sudah mulai punya burung dengan tim-tim Surabaya, dan itu kebanyakan dulu disupport sama sahabat saya Haji Hussein sama Haji Fadil. Kapolri Cup pertama itu ada namanya Cucak Rawa Terlena. Ya, sampai yang namanya kita punya kacer, disitulah awalnya orang main kacer putih. Ketika itu kan kacer kan yang selalu juara kan kalau nggak salah itu Garuda Hitam. Tahun 90-an ya masih Ya, itu. kita punya kacer, kita main Garuda Putih. Di situ awalnya kacer putih bisa. Terus punya Cucak Hijau, terakhir Kapolri Cup 1 itu juara 1 ditawar 45. Akhirnya burungnya sampai mati. Saya memang jarang sekali jual burung karena memang saya dapatnya dari persaudaraan. Yang namanya dulu pernah beli pentet di Malang di warung kopi 200.000. Akhirnya jadi pentet yang harga ratusan juta. Alhamdulillah itu pernah. Ya uang kita bagi bareng-bareng. Salah satu kolektor juga Pak dulu. Ya enggak juga lah. Kalau saya bilang enggak lah. Saya bukan siapa-siapa lah gitu kan. Cuma saya kan ya penghobi. Dan memang hobi saya yang masih saya geluti kan bola ya. Dulu sempat saya jadi sekretaris sebelumnya PS mahasiswa. Saya sempat magang di tim senior di U23. Waktu itu sempat ikut seleksi Primavera sama PSSI Bariti juga. Ya bisa ya mak main bola, burung, sama satu lagi hobi yang memang dari kecil disebut sama bapak saya ya motor gede gitu. Bola terpinggirkan gara-gara seperti itu situasi nasional. Akhirnya intent lah burung. Sempat kebablasan saya. Saya pulang pendidikan dari Jepang bawa duit ratusan lah. Saya nggak kontrol, tinggal 18 juta. Aduh. Disitulah ilmu yang harus saya bayar. Ya. Itu masih di bawah tahun 2000, itu masih di bawah 2010 itu main burung ketika itu sampai bisa gitu-gitu. Memang saya karena penghobi, saya tidak pernah mau tampil di layar. Ya makin kesini teman-teman banyak yang istilahnya ngeracunin, ngerecokin, udahlah tampil layar. Makanya saya ketemu dengan yang sepuh-sepuh, ketemu Kang Iwan, ketemu yang namanya kayak kemarin ketemu sama Om Samsul yang PBI, ledek-ledekan, tahu semuanya. Ketemu sama yang namanya Pak Boy, ledek-ledekan karena memang ya tahu kita memang ya penghobi dan suka di belakang layar. Jadi saya tahu sejarahnya mereka semuanya, kayak gitu. Berarti sejarah Murai dari awal ya? Saya sempat ngelihat Murai-Murai hebat dan mungkin sekarang agak susah. Agak susah sekarang? Sangka kalau dulu kan ya kalau di blok Sumatera itu sangkatannya yang namanya Happy Birthday, sebelum itu ada lagi punya yang namanya orang Jambi, orang Palembang, saya lupa namanya, ada Sangkakala. Terus Meteor itu yang ngeri itu Meteor punyanya Om Bugeng. Oh, Om Bugeng ya. Tuh, terus udah nggak ada ya kalau nggak salah burungnya? Saya kurang tahu. Terus ketiga itu orang Jogja Haji Suwadi itu sempat habis karena waktu pas Gunung Merapi itu kan kena yang asap ya, yang orang bilang putus gembel. Ya, putus gembel. Itu Superboy saya pernah lihat punya si Ming Basket. Di sini ada Jimat. Jimat memang gila volumenya. Saya juga tahu Jimat dapatnya dari mana. MS. Memang kalau saya bilang itu burung-burung itulah anugerah lah kalau saya bilang itu. Termasuk Hitler, Hammer, kan kayak gitu. Itu burung-burung istimewa lah saya bilang.
Kalau sekarang ini kalau untuk nyetak di gantangan itu supaya jadi prestasi itu, bagusnya dari mana ya? Ambilnya itu untuk murai sendiri ya. Kalau pengalaman yang ada, kalau memang sudah tahu yang namanya silsilah atau apa, carilah silsilah yang memang jelas. Betinanya dari mana, jantannya seperti apa prestasinya. Namun itu juga tidak menjamin, tetapi setidaknya kita sudah punya yang namanya, ya kita anggaplah 40-50% itu kita sudah ada bekal lah. Tinggal bagaimana tangan dingin kita ngerawatnya, ngedidiknya sama satu. Setiap manusia Allah berikan yang namanya rezeki masing-masing. Itu yang kadang-kadang manusia lupa, ya kan? Sampean megang burung A bisa juara, ketika saya take over belum tentu juara. Dan itu pernah saya alami. Banyaklah suka dukanya. Pengalaman yang ada, saya beli burung juara malah berantakan. Tapi alhamdulillah Allah kasih yang lain ya. Dan sampai istri saya itu sampai memperhatikan bahwasanya saya disuruh beli burung yang rusak, tapi yang jelas kualitasnya sama dulu prestasinya seperti apa. Seperti itu. Berarti dari keluarga aja udah support banget ya Om ya? Alhamdulillah, dulu sih enggak. Dulu, sekarang? Awal kalau saya mau cerita itu ya, rumah mertua itu nggak pernah kemasukan burung selama hidupnya. Semenjak punya menantu saya, kan menantu laki-laki hanya saya. Akhirnya ya mertua laki-laki almarhum saya ajaklah ke lomba yang kedua di Kebun Bibit di Beratang. Tuh, si saya akhirnya cinta. Sampai yang namanya beberapa burung kayak hebat itu yang beli istri saya. Kayak si RS itu istri saya. Meskipun ya kita nggak bisa mungkin lah kita bilang ya kan, tapi duit dari suaminya. Iya kan, yang namanya suami kan kerja. Duit kan kita kasih ke istri. Tapi saya bersyukur alhamdulillah ketika saya BLA itu 2020 kalau nggak salah 20 ya. Setelah ketemu akhirnya alhamdulillah di saya akhirnya pas dari ulang tahun saya, dan kemudian dibersihin sama istri saya itu take overnya biayanya. Ya sampai seperti itu karena memang dia sedih kalau saya habis lomba saya nggak bisa tidur. Itu pastilah kalau penghobi bawa lomba burung nggak juara bukan karena nominal istilahnya kita beli tiketnya enggak, tapi senang ya. Itulah itu aja kalau saya. Saya masih bukan siapa-siapa, masih banyak loh. Kalau untuk hebat-hebat murai hutan itu gimana Om? Kan sekarang banyak ya teman-teman kicau mania ya ambil coba murai hutan ya, kalau di gantangan luar biasa. Nah itu ceritanya seperti apa ya Om? Kalau pengalaman, kalau bagi saya pribadi untuk saat ini, untuk event yang kayak model PNR yang untuk kelas utama pakai stick akan agak berat. Agak berat ya? Kenapa? Pengalaman saya ya, bukan pengalaman orang lain ya. Saya nggak mau bahas orang lain. Pengalaman saya pribadi, beberapa burung saya yang bagus, yang memang itu awalnya memang burung hutan. Kita nggak bahas setelah kita ring ya, apa enggak ya. Dia selalu buangannya itu selalu ini. Buang istilahnya kalau orang bilang ngetip. Itu dia istilahnya buang birahinya, seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita mungkin saat ini belum bisa menemukan burung-burung yang super dahsyat yang memang notabene memang hasilnya hutan. Belum ada ya? Mungkin
Karena memang ya kembali tadi ada beberapa murai hutan yang memang karakternya kayak gitu, dan dari pengalaman yang saya lihat apa itu ya memang kayak murai-murai tipe murai Bangka, Bengkulu, Jambi. Bangka, Bengkulu, Jambi ya. Itu ya bilang memang kalau di rumah sih kayak burung bodoh. Nanti bisa dicek lah ke orang Bangka yang masih suka koleksi dan masih suka nyarikan orang-orang di Jabodetabek apa di Jawa. Tanya ke Om Adri Riyadi yang memang orang Bangka yang dia ini yang apa pengusaha madu pahit. Iya. Tuh. Enggak juga. Tapi memang susah. Saya bilang susah karena apa? Kebanyakan kan untuk saat ini kan habitatnya kan udah berkurang. Saya pribadi masih nggak yakin kalau masih ada murai hutan. Tapi mungkin masih ada, tapi saya masih Ya, kecil lah ya. malah kecenderungan kekhawatiran saya ini adalah murai impor. Oh. Dan ya mohon maaf kalau yang namanya pola perputaran, saya sempat dapat betulan dari teman-teman dari anggota yang pada main ke rumah bahwasanya kan murai Lampung itu kan diputer di pool di Medan. Sekarang ganti saya tanya ke sampean. Saya mau tanya pada sampean. Saya kan nggak enak dong kalau istilahnya cuma satu jalur pelajaran. Sekarang saya ganti tanya. Ketika Anda membahas terkait murai hutan, apa Anda yang tahu dengan murai Medan? Saya ingin tahu seperti apa sejarahnya. Ya, kalau dibilang murai Medan itu sebenarnya nggak ada murai Medan, Om. Medan itu hanya transitan ya. Setahu saya nih, murai itu ya balik lagi ya dari Aceh, dari Lampung, bisa dari Jakarta, dan bisa dari pulau-pulau lain yang nimpul di Medan. Itu yang setahu saya. Betul. Ya, selebihnya itu ya mungkin karena teman-teman merasa trust, oh ini murai Medan, murai hutan Medan. Medan itu kan hutannya kecil. Ya, jadi saya emang orangnya suka usil sih, suka pengen tahunya tinggi. Akhirnya saya pernah sampai saya itu pas tugas sana, saya bertanya, emang nggak ada? Dia adanya di perbatasan Medan dengan Sumatera Barat dan dengan Aceh. Nah, kenapa dinamakan murai Medan? Karena waktu itu pengepulnya ada di Medan kota, di jalan Panglima Sudirman. Nah, disitulah dinamakan murai Medan. Sebetulnya, saya sempat bertanya, oh jadi gitu ceritanya. Saya sampai diajarin, oh ini murai tebing, oh ini murai dataran rendah, oh ini murai hutan lebat, sampai dikasih tahu sama tukang pikatnya, seperti itu. Jadi akhirnya dari situ saya baru, ternyata di Medan tuh nggak ada murai, cuma karena tempat pengepulnya di Medan kota itu ketika waktu itu salah satu yang gede itu di Jalan Panglima Sudirman. Seperti itu. Ya, dia kayak pasar burung ya. Memang kalau kita sebut di sini pramuka lah ya. Hampir kayak tukang ya pokoknya pedagang agen gede lah gitu. Betul. Itu. Tapi kenapa ya identik teman-teman itu masih murai Medan itu ya? Apa masih trustnya karena Om kan udah lama nih di dunia burung, udah 25 tahun lebih lah ya. Nah, kenapa masih ada kok murai Medan? Yang tadi kan Om bilang cerita sendiri murai Medan itu sebenarnya nggak ada nih. Nah, kenapa ya teman-teman yang lain ini ya, selain misalkan ya pemain-pemain pemula Kicau Mania baru nih, Om, murai Medan nih, ya murai hutan Medan asli. Nah, kenapa mindset itu masih ada gitu loh?
Bagaimana Om? Menurut Karena mungkin kan gini, seperti contoh lah ketika kebiasaan kita setiap hari. Yang namanya contoh lah, kita bilang yang namanya nasi pecel. Kan orang taunya nasi pecel itu kan pecel Madiun. Padahal kan nggak juga, di mana-mana kan juga seperti itu, sama lah. Makanya kalau kita kembali ke yang namanya nama ilmiahnya, itu kan adanya cuma white tail, black tail, kan seperti itu. Memang ada banyak yang harus diluruskan. Mungkin teman-teman yang nanti yang ahli di bidang yang namanya kayak biologi, ahli yang terkait dengan yang namanya dia breeding. Sebenarnya ada banyak yang harus diluruskan terkait dengan murai. Cuma itu kan bukan istilahnya, kalau saya kan tidak punya keilmuan, tidak punya yang namanya kewenangan. Cuma karena hobi saya jadi sempat harus baca-baca buku juga tadi. Selain baca buku, ngobrol sama senior ya Om. Makanya kan bagi saya yang sekarang ini kadang-kadang saya juga agak geli atau agak ketawa juga ada yang nggak Inggris. Itu yang namanya orang mengatakan, oh seri F itu berhubungan dengan yang namanya Borneo. Nah, sebenarnya enggak, kalau kita bilang F itu filial. Ketika yang namanya murai hutan kita ternak, anak yang pertama ini menjadi yang namanya F1 karena dia sudah turunan pertama di kita. Mau kita silang dengan apapun, yaitu F. Betul. Sama kayak kenari. Nah, di kita ini karena mungkin ya orang kita ini belajarnya mungkin karena instan dan pengennya cepat menghasilkan, akhirnya menabrak yang aturan. Contoh labet, saya dulu labet sampai belajar yang namanya terkait breeding, terkait persilangannya, sampai saya itu dulu mempelajari yang namanya gen kalkulator. Itu bisa dibuka di Google, ada di situsnya ada. Dan ketika di luar negeri itu kenapa mereka masih mempertahankan yang namanya gen itu? Jadi ketika dakocan yang harus disilang ya namanya dengan dakocan. Mau dia warna tetap harus dakocan. Fishery dengan fishery. Makanya di kita kadang-kadang yang namanya anaknya albino, indukannya albino, tahu anaknya jadi josan. Iya. Nah, itulah kayaknya mulai hancurnya yang namanya labet. Karena nggak mempertahankan yang namanya istilahnya dari gennya atau apa dari galurnya. Contoh kenari. Kenari kan adanya kan F1, F2, F3. Nggak ada katanya F1 peak, F1 ini, F2 ini nggak ada. F3 sama F3 jadinya juga pasti AF. Nggak ada AF besar, AF kecil, AF lokal nggak ada kan gitu. Makanya kan jadi berantakan karena itu. Kembali tadi ke murai hutan memang ada punya keistimewaan sendiri, power pasti. Terus kadang-kadang dia punya yang namanya suara-suara unik yang mungkin dia dapatkan di dalam hutan. Dan itu suara unik itu kadang-kadang buat noleh buat juri. Tapi kan dari masa ke masa ini kan bergeser. Ketika dulu satu dekade ketika kita ngelihat yang namanya kayak model dulu, mulai yang namanya dulu kita lihat meteor, kita lihat yang namanya kayak suara sakti sampai happy birthday sampai super bejo apa jimat, itu kan burung-burung dahsyat-dahsyat pokoknya. Mana ada burung yang sekarang ini yang model-model durasi kepake. Ya. Saya yakin suatu saat pasti yang namanya, kan kalau saya bilang kan pergeseran ini kan karena selera. Sama ketika yang namanya era per era, dekade per dekade, kesukaan orang ini kan pasti akan mencari titik keseimbangan. Kalau saya sampaikan hari ini main murai perkembangannya cepat. Kalau saya lihat kegantangan serem-serem mulai sekarang. Jujur kalau saya mau lihat
perkembangannya cepat. Cepat ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa kita katakan ya agak lamban, tapi sekarang murai-murai yang udah digantangkan serem-serem. Bener. Perubahannya cepat. Kekinian ya berarti ya. Udah mulai kekinian berarti. Ya, kekinian. Dan main murai itu nggak kayak main burung lain. Pegang pialanya, prestisnya itu beda. Beda ya. Karena di dalam yang namanya murai nggak ada yang namanya juara sejati. Di lapangan salah penanganan ya bisa bubar. Kan gitu. Benar. Nggak mungkin abadi. Terus stay dia sampai situ stabil. Mungkin abadi. Ya. Kalau bisa mencetak murai gampang, atau kita bisa membuat murai stabil gampang. Pinjam aja di bank 2 miliar.